Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang di SD Story. Kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang dunia gangster zaman dulu di sebuah kota di Amerika Serikat. Bagi kalian yang sering ke rental PS, tentu film ini sudah tidak asing lagi, karena film ini juga diangkat menjadi sebuah game dan sangat sering dimainkan pada masanya. Tanpa basa-basi, mari kita bernostalgia bersama dan mari kita mulai. Inilah dia, The Warriors. Film dimulai di Coney Island, memperlihatkan sekelompok geng bernama The Warriors yang diketuai oleh seorang pria bernama Cleon dan para anggota lainnya. Di antaranya, Cleon itu sendiri, Swan, Azak, Chochis, Fermin, Snow, Fox, Cowboy, dan Rembrandt. Lihat Cleon memberikan informasi sekaligus mengajak anggotanya untuk menghadiri undangan perdamaian geng dari seorang pria bernama Cyrus. Cyrus ini merupakan ketua geng dari geng bernama Drip yang sangat dihormati di seluruh kota. Cyrus sengaja mengumpulkan seluruh geng yang ada di kota untuk membuat aliansi. Cleon pun menegaskan pada anggotanya untuk tidak membawa senjata dan tidak membuat ulah yang memicu keributan pada acara tersebut. Dengan komando dari Cleon, akhirnya The Warriors pun berangkat. Singkat cerita, mereka pun tiba di acara tersebut. Terlihat banyak sekali geng yang menghadiri acara itu. Cyrus pun mulai mengutarakan tujuannya pada ribuan geng yang hadir dan mengajak mereka untuk bergabung membuat aliansi dan bersatu agar para polisi segan dan berpikir dua kali untuk menangkap mereka. Dan tentu saja mereka akan lebih leluasa dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di sisi lain para polisi sedang mengepung mereka. Kembali pada Cyrus. Dengan penuh ambisi, Cyrus mengutarakan semua visi misinya. Namun tiba-tiba di dalam kerumunan terlihat seorang pria bernama Luther dari geng Rogus mengarahkan sebuah pistol pada Cyrus dan menembaknya. Sampai akhirnya Cyrus pun terjatuh dan tewas. Tanpa sengaja kejadian itu terlihat oleh Fox. Fox pun nyaris ditembak, namun beruntung polisi segera menyergap tempat tersebut sehingga keadaan menjadi sangat kacau dan Fox pun berhasil lari. Situasi di sana menjadi sangat kacau, semua orang sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, termasuk The Warriors. Saking kacaunya sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa Cleon tidak ikut melarikan diri bersama mereka. Di sisi sebaliknya, terlihat Cleon malah memeriksa keadaan Cyrus. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan. Luther malah menuduhkan perbuatannya pada Cleon. Alhasil, Cleon pun dihajar oleh geng Drip. Kembali pada anggota The Warriors yang lain, terlihat mereka baru menyadari bahwa Cleon tidak ada dan tanpa mereka sadari bahwa The Warriors sudah difitnah membunuh Cyrus dan saat ini mereka menjadi buronan para geng lain. Setelah menunggu cukup lama, mereka pun membuat kesimpulan bahwa Cleon sudah ditangkap oleh polisi dan sangat tidak mungkin jika mereka mencari Cleon karena ditakutkan mereka pun akan tertangkap. Sebagaimana amanat Cleon, jika ia tidak sedang bersama The Warriors, maka Swanlah yang menggantikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Swan pun memberikan komando pada para anggotanya. Namun Azak tidak menyukai hal itu karena ia pikir bahwa ia lebih pantas menjadi seorang pemimpin dibandingkan Swan. Namun, anggota yang lain lebih memilih Swan untuk memimpin mereka. Swan pun memerintahkan Rembrandt untuk membuat tanda bahwa mereka pernah di sana dan akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu. Sementara di sisi lain, setelah kematian Cyrus, geng Drip sekarang dipimpin oleh seorang pria bernama Masai. Terlihat Masai memberikan perintah pada para anggotanya untuk menemukan The Warriors hidup atau mati. Masai pun membuat siaran radio untuk memberitahu semua geng yang ada di kota agar membantu Drip untuk menemukan The Warriors. Setelah siaran radio itu tersebar, seluruh geng di kota pun ikut mencari The Warriors.
Kembali pada The Warriors, mereka belum sadar bahwa mereka sedang diburu oleh seluruh geng di kota, kecuali Swan. Sebagai seorang pemimpin, ia sudah merasakan sesuatu kejanggalan. Dengan insting yang sangat tajam, Swan menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dan benar saja saat mereka hendak menuju stasiun kereta api, terlihat geng Trouble IC sedang berpatroli menggunakan sebuah truk. Dan mereka semua membawa senjata siap tempur. Dikarenakan kereta mereka akan segera berangkat, tidak ada pilihan lain. Warrior pun langsung berlari menuju stasiun. Dan tentu saja Trouble IC langsung mengejar mereka. Namun beruntung, The Warriors berhasil menaiki kereta dengan selamat dan berhasil lolos dari kejaran Trouble IC. The Warriors terlihat sangat senang. Namun tiba-tiba di tengah jalan terjadi kebakaran di jalur kereta yang mengakibatkan mereka harus turun dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun selanjutnya dengan berjalan kaki. Sementara itu di sisi lain, terlihat Luther, ketua geng Rogus, sedang menelpon seseorang. Di sana anak buahnya sangat ketakutan jika sampai ketahuan bahwa merekalah yang telah membunuh Cyrus. Namun Luther mengatakan bahwa jika ia bisa mendapatkan The Warriors terlebih dulu, maka mereka akan aman. Kembali pada The Warriors, setelah kereta yang mereka tumpangi terhambat oleh kebakaran, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun saat dalam perjalanan, tanpa mereka sadari, mereka memasuki daerah sebuah geng kecil, The Orphan, geng yang tidak begitu diperhitungkan. Mereka pun dicegat oleh The Orphan. Sebenarnya The Orphan sudah membiarkan The Warriors untuk pergi dengan aman. Namun datanglah seorang wanita bernama Mercy yang mengadu domba mereka. Sampai akhirnya The Orphan pun terpancing dan mencoba menghalangi The Warriors. Namun beruntung, Swan dan teman-teman berhasil lolos dengan meledakkan sebuah mobil. Dan saat The Orphan lengah, mereka pun segera berlari. Terlihat The Warrior pun membawa serta Mercy bersama mereka. Beralih pada geng Rogus, terlihat Luther sedang menelpon seseorang dan mendapatkan informasi bahwa The Warriors akan menuju stasiun 96. Luther pun mengajak semua anggotanya untuk segera ke sana dan memburu The Warriors. Kembali pada The Warriors, saat mereka sedang menunggu keberangkatan kereta di stasiun 96, tiba-tiba datang para polisi yang masih berkeliaran untuk mencari para geng untuk mereka tangkap. Terlihat Swan dan kawan-kawan pun langsung berlari menyelamatkan diri mereka. Mereka pun mencoba berpencar untuk mengecoh para polisi. Sangat disayangkan, Fox tertangkap oleh seorang polisi, dan dikarenakan ia melawan, Fox pun terlempar ke jalur kereta. Seketika itu juga ia terlindas. Sementara yang lain berhasil selamat dari kejaran polisi. Terlihat Rembrandt, Permin, dan Chochis berlari masuk ke dalam kereta yang menuju stasiun Union Square, titik di mana mereka akan berkumpul kembali jika sampai mereka terpisah. Sementara itu, Swan, Ajax, Snow, dan Cowboy setelah berhasil dari kejaran polisi, mereka mendapat ancaman lain karena mereka langsung disambut oleh geng Baseball Furies dengan pemukul baseball yang siap menghantam mereka. Swan dan teman-teman pun memilih untuk menghindar dari mereka. Namun karena mereka sudah lelah berlari dan sudah muak menghindar, mereka pun menunjukkan kehebatan mereka dengan menghajar geng baseball hingga tak berdaya.
Setelah mengalahkan geng baseball, Swan dan teman-teman pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Union Square. Namun saat mereka berjalan melewati taman, terlihat ada seorang gadis yang duduk sendirian di taman. Merasa mendapatkan mangsa yang empuk, Ajak yang merasa paling perkasa pun mengajak yang lain untuk beristirahat dan menemani gadis itu. Namun Swan, Snow, dan Cowboy lebih memilih melanjutkan perjalanan dan mencoba mengingatkan Ajak agar ikut bersama mereka. Dan jika ingin berolahraga, nanti saja sebaiknya jika sudah sampai di rumah. Namun Ajak bersikeras untuk tetap tinggal. Dan ternyata gadis itu merupakan seorang polisi dan sengaja menjebak mereka untuk ditangkap. Merasa khawatir pada Ajak, Snow dan Cowboy pun meminta izin pada Swan untuk mengawasi Ajak karena mereka khawatir akan keselamatan Ajak. Sedangkan Swan melanjutkan perjalanan sendirian menuju Union Square. Namun saat Snow kembali ke tempat Ajak, terlihat Ajak sudah ditangkap oleh polisi dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beralih pada Swan, sementara Snow dan Cowboy menyusul Ajak, Swan terlihat sudah sampai di stasiun Union Square. Dan di sana ia kembali bertemu dengan Mercy. Mercy pun memberitahu Swan bahwa Fox sudah tertangkap oleh polisi. Padahal sebenarnya Fox telah tewas terlindas oleh kereta api dan tidak ada seorang pun yang tahu termasuk Mercy sendiri. Saat Swan dan Mercy sedang berjalan mencari rekan-rekan yang lain, tiba-tiba datang sekelompok polisi yang langsung mengejar mereka. Beruntung Swan berhasil lolos dan berhasil melumpuhkan satu orang polisi yang mengejar mereka. Sementara di sisi lain, Fermin, Chochis, dan Rembrandt saat mereka tiba di stasiun Union Square, Fermin dan Chochis malah tergoda oleh sekelompok geng wanita bernama The Lizzie. Rembrandt pun mencoba mengingatkan mereka berdua, namun Fermin dan Chochis tidak mau mendengarkan Rembrandt. Akhirnya, Fermin, Chochis, dan Rembrandt pun ikut bersama gadis-gadis itu tanpa mereka sadari bahwa bahaya sedang mengancam mereka. Benar saja, saat mereka sedang menikmati kehangatan di tengah dinginnya malam, tiba-tiba para gadis itu menyerang mereka. Sampai-sampai Rembrandt terkena sabetan pisau. Namun beruntung mereka bisa kabur dari tempat itu. Kembali pada Swan, setelah berhasil lolos dari para polisi, Swan dan Mercy menyusuri lorong di jalur kereta api. Namun entah kenapa, tiba-tiba Mercy mempunyai hasrat pada Swan dan ingin melakukannya pada saat itu juga. Namun Swan menolak Mercy dengan tegas, karena Swan lebih memikirkan keselamatan mereka semua dibanding dengan sekedar mantap-mantap belaka. Come on, what's wrong? Swan pun meninggalkan Mercy sendiri dan melanjutkan perjalanannya. Namun Mercy mengikuti Swan secara diam-diam. Saat Swan sedang berjalan sendiri, terlihat ada seorang pria menggunakan sepatu roda mengikutinya dari belakang. Swan pun pura-pura tidak menyadari hal itu. Beralih di sisi lain, terlihat anggota The Warriors yang lain sudah berkumpul. Mereka pun langsung bergegas mencari Swan. Kembali pada Swan, terlihat ia sudah dikepung oleh geng The Punk yang sedari tadi mengikutinya. Namun beruntung teman-temannya segera menemukannya. Swan pun memberikan isyarat pada anggotanya bahwa ada musuh dan menyuruh anggotanya untuk masuk ke dalam toilet agar geng Punk itu terpancing masuk untuk mereka habisi. Akhirnya bentrokan antara dua geng itu pun terjadi. The Warriors menunjukkan kehebatannya dengan menghabisi musuh-musuhnya. Dengan kekuatan dan kerjasama yang sangat hebat, mereka pun mengalahkan musuhnya.
Sementara itu di markas The Reap, terlihat anak buah Masai membawa seorang pria yang mengaku melihat siapa yang menembak Cyrus sebenarnya. Kembali pada Warriors, setelah mengalahkan geng Depang, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang menggunakan kereta api. Setelah melewati malam yang sangat panjang, singkat waktu akhirnya mereka pun tiba di Coney Island. Namun mereka belum sepenuhnya aman karena bahaya masih mengintai mereka. Dan benar saja, ancaman itu segera datang. Terlihat Luther dan gengnya mengikuti Swan dan kawan-kawan dari belakang. Sadar ada bahaya yang menghampiri, Swan segera menyelinap membawa gengnya untuk menyiapkan senjata. Terlihat Luther menantang Warrior untuk keluar dan bertarung. Swan pun memberikan komando pada pasukannya dan mengarahkan The Rogue untuk bertarung di pantai. Let's do it. The Rogues pun mengikuti Warriors ke pantai. Saat mereka berhadapan, Swan mengajak Luther untuk berduel 1 lawan 1. Namun Luther hanya seorang pengecut dan tidak mau bertarung 1 lawan 1 melawan Swan, dan malah mengeluarkan pistol dan hendak menembak Swan. Namun dengan sangat hebat, Swan langsung melemparkan pisau itu tepat di tangan Luther sampai tembakannya pun meleset dan Luther akhirnya tersungkur di depan kaki Swan. Let's do it. Me and you. Setelah Luther tidak berdaya, terlihat geng The Reap pun datang dengan puluhan anggotanya. Dan Masai sudah mengetahui siapa pembunuh Cyrus sebenarnya. Masai pun mengambil alih Luther dari The Warriors dan membiarkan The Warriors pergi dengan hormat. Dan film pun berakhir. Sungguh film yang sangat luar biasa. Tokoh yang paling saya sukai dalam film kali ini adalah Swan, karena ia memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan sangat bijak dalam mengambil keputusan. Oke, sampai di sini saja alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di film selanjutnya.